Di dalam Islam kita memiliki sebuah kewajiban, yakni kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Itu merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, baik dia mukmin ataupun mukminah, maka dia wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul akhir, hal yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan hisab adalah bagaimana sholat seseorang. Apakah sholatnya baik atau buruk? Itu yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala hisab yang pertama kali ketika di akhirat kelak. Terkait tentang sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan ayat-ayat terkait perintah sholat. Jika sesuatu yang sering diulang-ulang, sesuatu yang sering disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, berarti kita sebagai hambanya harus memperhatikan perkara-perkara tersebut. Artinya perkara tersebut sangatlah penting. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga sering menyebut tentang tauhid dan larangan mengerjakan syirik. U'budullaha wa la tusyriku bih. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali ulang di dalam Al-Quran, membuktikan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting dan harus benar-benar kita perhatikan. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat tentang sholat. Salah satunya di surah An-Nisa ayat 103. Begitu juga di surah Al-Baqarah ayat 110. Dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikanlah salat, laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Begitu pula di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini hanya beberapa ayat saja yang saya sebutkan dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang sholat. Teman-teman, dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 4-6. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'un? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat. Siapa yang
celaka itu alladzina hum an salatihim sahun, yaitu yang lalai terhadap salatnya. Siapa yang lalai terhadap salatnya? Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum yuraun, yakni orang-orang yang berbuat riya. Di dalam surah Al-Maun ini saja yang celaka itu adalah orang yang melaksanakan sholat. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat, sengaja meninggalkan sholat, malas melaksanakan sholat? Berarti lebih-lebih celaka orang yang seperti itu. Bahkan di dalam kitab As-Shalah yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ulama Islam sepakat meninggalkan salat 5 waktu dan sengaja tergolong ke dalam dosa besar yang paling besar dan lebih besar dosanya dari membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Kita mungkin kaget melihat orang-orang yang melakukan kejahatan seperti membunuh, berzina, mencuri, dan minuman-minuman keras. Kita kaget melihatnya. Begitu juga kita kaget melihat keluarga kita yang melakukan hal tersebut. Tetapi kenapa kita tidak kaget, tidak terkejut ketika melihat orang-orang atau keluarga kita yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Padahal dosanya lebih besar daripada membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat di neraka bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan salat. Neraka tersebut dinamakan neraka Saqar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal dengan tegas mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat atau orang yang malas meninggalkan sholat, maka orang tersebut dihukumi kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Betapa pentingnya perkara sholat ini dan betapa bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Iman, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya
batas pemisah antara seseorang dengan kemusyrikan juga kekafiran adalah meninggalkan salat. Yang membedakan kita umat Islam dengan orang kafir, orang non-muslim, orang di luar Islam adalah perkara salat. Orang yang di dalam kubur menyesal, ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk melaksanakan salat. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bermanfaat hingga menjadi iman, ilmu dan amal bagi kita. Saya tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.